Tegar karo anu sapa pek kon cetak tiga waktu itu. Oh, wis berangkat dulu tak Kakakku apa? Ireng apa? Kira-kira kalau dari pihak kami keluarga itu setelah adanya beberapa chat di HP anak saya, juga kebetulan kakaknya yang kembar itu kan dulu baru lulus dari situ. Nah, setelah ditemukan chat-chat yang mengarah ke kekerasan, itu makanya kami terus bikin surat permohonan pembatalan pernyataan awal, yang intinya pernyataan awal itu yang kami tidak menuntut, terus akhirnya ya kami batalkan semua kepada Polres Madiun. Terus setelah saya batalkan, terus kami menggali informasi mengenai anak saya, diantaranya
yang ada hal-hal yang menyangkut tindak kekerasan, dan memang betul ada yang sudah mengaku memang memukul anak saya. Senior Senior. Sebelum memang ya kejadian lama sih, cuma saya rentetkan dengan cerita-cerita temennya, ya kok sering dapat kena tindakan. Akhirnya itu ada kejadian lain Pak, kenapa yang membuat Bapak ini harus belajar ke ekshumasi? Awalnya dari situ terus saya bikin laporan resmi ke Polresta. Dari situ terus ditindaklanjuti Reskrim PPA nggih, ya. yang dari PPA untuk perlindungan anak. Dari situ diproses, terus kami serahkan semua bukti dan kami ceritakan semua kronologi, terus dikembangkan oleh PPA dengan maraton memanggil mungkin kurang lebih 19 saksi ya, untuk dimintai keterangan. Setelah selesai itu dari pihak penyidik menindaklanjuti untuk proses ekshumasinya. Bapak sempat mengirim surat kepada Presiden gitu. Kalau surat aduan itu memang awalnya kami tembuskan ke semua instansi, Termasuk Presiden. Maunya kan gitu. Kalau kemarin kan via online itu kami masukkan ke Kemenristek ya. Alhamdulillah sudah ada tanggapan. Jadi saya jelaskan sedikit Pak, terkait dengan adanya ancaman atau bullying di sekolah itu. Kekerasan itu seperti apa Pak? Mungkin ada kata-kata yang terlontar dari selain bukti pengakuan memukul anak saya yang sebelumnya itu, terus rentetan ada indikasi sering kena tindakan, terus akhirnya ada rumor kayak hal semacam mengancam nanti kalau kakaknya kembar itu sudah lulus atau keluar asrama, anak saya kan kalau nggak salah itu mau dibantai, rumornya begitu. Alasannya apa Pak dibantai? Ya karena awalnya itu kan kakaknya ini kan Mengetahui kejadian. dari kejadian pemukulan pertama itu terus ngawasi gitu. Akhirnya Bapak saat ini mencabut semua laporan Bapak awal, terus dimintai ekshumasi ini. Memang awalnya itu kan sehari setelah meninggal anak saya itu kan pihak sekolah sama Reskrim Madiun Polresta itu Bapak Kasat Sujarno itu kan datang ya, awalnya konfirmasi masalah meninggal. Setelah begini kami cerita, dari pihak Reskrim sama PPA itu minta pernyataan untuk tidak menuntut. Sementara untuk keperluan administrasi di Polres. Kalau hasil apa itu meninggalnya karena apa Pak? Kalau hasil awal dari pernyataan dari pihak perusahaan atau sekolah itu? Kalau dari pihak rumah sakit karena meninggal di rumah sakit, indikasi itu kan paru-paru bengkak. Paru-paru bengkak, ada pembengkakan paru-paru, masukkan cairan, terus turun ke bawah sampai usus, mungkin ada sampai ginjal kemih, terus naik kepala. Kalau dari kepolisian? Dari kepolisian statementnya sesuai dengan yang hasil rekam medik di rumah sakit tapi dengan adanya chat-chat di HP kok ada indikasi begini, makanya saya membatalkan itu semua. Jadi saya minta untuk
proses yang seadil-adilnya. Akhirnya hari ini dilakukan ekshumasi. Karena 10 hari setelah anak saya meninggal, saya kan datang ke sekolah. Datang ke sekolah untuk mengkonfirmasi masalah siapa itu adanya kekerasan itu di dalam sekolah. Cuma dari pihak wakil kepala sekolah dan kepala sekolah itu kan tidak mengakui adanya pemukulan itu. Padahal bukti di HP sudah ada, dulu pernah masuk ke BK. Kalau selain kekerasan atau fisik itu ada lain Pak janggalan? Kejanggalan saya ya karena dari keterangan pihak wakil kepala sekolah dan kepala sekolah itu kan saya minta keterangan jadwal kegiatan sebelum anak saya masuk rumah sakit nih. Cuma tidak memberi keterangan yang jelas. Dari situ saya lihat chat HP, masih ada kegiatan ini yang pada intinya saya perkirakan anak saya kena tindakan kekerasan. Kalau sampai mungkin ada muntah atau gimana Pak? Waktu anak saya kritis di rumah sakit itu kan saya minta keterangan dari pihak sekolah. Ya karena dari pihak sekolah keterlambatan ngasih info kalau anak saya sakit. Sebelumnya kan di UKS itu sebenarnya malam minggu, Sabtu malam. Cuma saya diinfo kan minggu pagi itu. Minggu pagi baru diinfo dan itu pun anak saya sudah di IGD Sugaten. Meninggal di rumah sakit mana Pak? Setelah itu saya bawa pulang, terus saya sakitnya belum sembuh, semakin parah, saya masukkan ke IGD Geneng. Dari IGD Geneng karena peralatan medis tidak memadai dan anak sudah kritis, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Widodo. Nah, di Rumah Sakit Widodo 2 hari. Yeah, kritis 2 hari. Awalnya anak saya itu kena pukul sebelumnya ini dan terus berkelanjutan ya. Terus kok akhirnya tiba-tiba anak saya sakit terus sampai meninggal. Nah, dari situ, dari laporan resmi saya ke Polresta ditindaklanjuti, terus diproses hukum penyidikan, terus sudah LP juga. Akhirnya dari penyidik itu melakukan ekshumasi. Memang untuk laporan kami memang sudah saya tembuskan ke semua pihak. Pertama yang resmi ke Polresta Madiun, terus ada yang ke via online, saya ke Kabid Propam Polda Jawa Timur. Terus untuk yang ke Mabes itu memang saya masih nunggu proses sampai mana. Buat informasi atau juga kirim surat ke Presiden? Yeah. Kita tembuskan ke Kemenristek ya, Kementerian Pendidikan dan Riset ya. Itu pun juga kemarin kami sudah dikonfirmasi ada tanggapan. Masuk ke Presiden tadi Pak ya? Yeah. Dari Dirjen Inspektorat Kemenristek itu sudah turun untuk mengonfirmasi ke sekolah dan ke Polresta. Pak, apa Pak yang membuat hati Bapak janggal anak Bapak meninggal tidak wajar itu apa Pak? Ya karena adanya tindakan-tindakan kekerasan itu di dalam sekolah. Terus ada rumor di HP itu kan mau dibantai. Berarti di HP itu ada tulisan seperti itu atau gimana? Ada WA-nya itu. Itu oleh seniornya Pak ya? Ya, terus di buku diari juga ada itu. Intinya di asrama kan tidak merasa nyaman. Itu oleh seniornya Pak? Jadi kalau di buku diari ungkapan anak saya. Ya harapan saya minta proses hukum supaya
nanti kalaupun memang betul itu terjadi tindak kekerasan meninggalnya anak saya, ya saya minta untuk keadilan seadil-adilnya. Kemudian bisa dijelaskan dana untuk pelaksanaan ekshumasi hari ini nanti? Ya, alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada kendala. Ya, nanti semua yang memutuskan ahli. Kalau saya tidak bisa menjelaskan. Jadi prestasi bagaimana tuh? Gimana? Yang diperiksa, tubuhnya yang bagaimana aja? Pemeriksaannya, ya pemeriksaannya nanti biar ahli yang menjelaskan. Ya, saya tidak bisa menjelaskan karena saya kan tidak ikut di dalamnya. Untuk hasil kira-kira disampaikan ke masyarakat atau di Ya, konferensi pers? kalau sekarang kan masih nanti diteliti, belum. Kira-kira nanti berapa belum hari, bisa berapa bulan? disampaikan. Berapa? Kira-kira berapa hari dari sekarang? Ya nanti relatif kita tidak bisa menentukan. Nanti semuanya pada ahli, gitu ya. Sebenarnya Masih nunggu untuk waktu. kepentingan apa ini Dan? Untuk ekshumasi Dan? Kenapa? Untuk kepentingan apa ekshumasi Pak? Untuk memberikan kepastian hukum, gitu ya. Sama anaknya. Ini sekolah ini. Siap, mari jalan.